Wong-wong sing demen ning NU mah lamun ora akur karo pimpinan, ora gawe NU baru, gawe nega MLB, muktamar luar biasa. Muktamar mah itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Itu bukan musuh. Ingin melakukan muktamar luar biasa PBNU karena sudah tidak percaya dengan jenengan. Dan kalau sekarang ada sekumpulan, sekelompok pengangguran kumpul lalu menyerukan sidang istimewa MPR, kan presiden nggak perlu mikir, biarin aja. Ya itu begitu juga dengan kami, ya kami nggak pikirkan. Tapi lamun musuh murtad sing NU gawene NU baru. Tapi kalau saudara sesama saudara orang akur dianggap dia ini telah melawan ADART, maka bikinnya juga MLB, muktamar luar biasa. Itu namanya saudara. Kami sowan ke makam Syekhona karena Nuqtatul Intilaq, start berdirinya NU memang dari Bangkalan. Maka ketika kami menganggap, merasakan, mendengar, melihat ada masalah yang lumayan serius menimpa Nahdlatul Ulama, maka kami nangis kepada Allah, mutawassilin, bertawasul dengan Syekhona Khalil Bangkalan, dan kami yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Kami orang bawah yang jadi warga biasa, tahunya lewat medsos kok ruwet, maka kami berdoa supaya Allah menyelamatkan NU. Artinya bukan bikin tandingan, tetapi memberitahu saudara ada yang kurang tepat. Itu masih ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 22 PBNU. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli bahwa ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama akan digelar pada Desember mendatang di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Pernyataan tegas itu disampaikan langsung Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau PO dan MLBNU, Yai Haji Abdus Salam Shohib atau Gus Salam saat ditemui di dalam Kasepuhan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Den Anyar, Jombang, Sabtu 2 Oktober 2024 siang. Dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Jadi iku mah arane ora akur sedulur, dudu pengen ngacak-ngacak Nahdlatul Ulama. Tapi kalau orang yang murtad pada Nahdlatul Ulama, ora akur karo NU, gawene NU garis lurus. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak kerjakan yang lain-lain kok. Kita bergerak ini kan karena dari sebuah keresahan dan dari sebuah ketidaknyamanan manajemen organisasi yang sudah berlangsung hampir 3 tahun. Setelah kita bertemu dengan banyak orang, baik struktur maupun kultur, mereka semuanya memberikan pesan kepada kami, situasi ini tidak boleh dibiarkan karena akan membawa dampak tidak hanya vakumnya organisasi, tapi bahkan pada rusaknya tata kelola organisasi. Jadi awal Desember itu rencananya adalah pra-MLB yang awalnya dulu kita rencanakan di minggu kedua Oktober. Tapi karena kita menghormati proses politik yang sedang terjadi di negara kita, agar situasinya smooth, situasinya nyaman, maka kemudian kita, reschedule. Kata Gus Salam menjelaskan. Puluhan kiai dari berbagai daerah di Jawa hingga Lampung ini melakukan konsolidasi nasional di Kabupaten Cirebon pada Senin siang 9 September menuju muktamar luar biasa. Para tokoh Nahdlatul Ulama yang juga cucu para pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut berkumpul untuk membahas kekisruhan yang terjadi di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mereka yang telah menerima berbagai pengaduan dari 300 PCNU seluruh Indonesia dan 11 pengurus istimewa di luar negeri yang seluruhnya merasakan keresahan atas kondisi PBNU saat ini dan meminta segera dilaksanakannya muktamar luar biasa. PBNU dinilai keluar dari hitoh dan nilai-nilai dasar didirikannya Jamiah NU yang justru menimbulkan kegaduhan hingga kekisruhan di tengah warga Nahdliyin. Kalau kami ini di bawah, yang kami tahu kegiatan NU menurun, kecil-kecilan saja Lazisnu menurun. Lalu penerimaan mahasiswa baru di beberapa kampus kayak kami di Malang Unisma, lalu di Unu Blitar, lalu di Unu Jepara misalnya, itu juga menurun. Kemudian kinerja ngurus sertifikat wakaf juga sangat menurun.
Lalu yang kami rasakan pengkaderan di Jawa Timur juga menurun dan yang lain-lain. Kiai Haji Marzuki Mustamar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur oleh Pengurus Besar NU Pusat. Kabar pencopotannya viral dan netizen mengungkit ceramah Kiai Marzuki yang berisi pesan netralitas dalam Pilpres. Rausah tukaran, rausah rame, semua melok rumus nderek kiai ini masing-masing. Kiai Halwanin jukung Ganjar, nawa itu golek ridhone guru nyoblos Ganjar oleh, nawa itu golek ridhone guru tak nyoblos Prabowo oleh. Gus Miftah dadi time Prabowo, nawa itu podo madakne ati karo guru ben barokah tak nyoblos Prabowo oleh. Sementara itu, terdapat 4 pelanggaran yang dilakukan kepengurusan PBNU periode 2022-2027, yang diantaranya melanggar konstitusi NU, penerimaan konsesi tambang, intervensi pansus haji hingga pemecatan anggota struktural NU secara sepihak. Pelanggaran tersebut membuat situasi dan kondisi PBNU gaduh dan memecah persatuan dan kesatuan warga Nahdliyin. Kita bisa lihat bagaimana itu dirujak gitu oleh netizen. Bagaimana respon dari seluruh orang itu mendukung terhadap Ki Mustamar. Bahkan banyak sekali orang yang membuat template gitu, saya di belakang Ki Mustamar, itu banyak sekali. Jadi para muhibinnya tidak menerima ini dan itu akan sangat berbahaya. Bahkan bisa jadi ya pemecatan ini mengarah kepada MLB, musyawarah muktamar luar biasa. Kenapa bisa mengarah terhadap MLB, muktamar luar biasa? Karena menurut pasal 74 ya disampaikan, ayat 1 disampaikan bahwa MLB itu bisa dilakukan apabila Roisam atau ketua umum melanggar ADART yang pertama. Yang kedua, muktamar luar biasa bisa dilakukan apabila disetujui oleh 50+1% dari pengurus PC dan PW. Kalau kasus Ki Mustamar ini, saya lihat membuat semua pengurus PW dan PC ada rasa ketakutan, merasa tertekan dengan pressure ini. Bisa jadi itu berbalik menjadi sebuah gerakan moral untuk melakukan muktamar luar biasa untuk menurunkan Gus Yahya. Dan saya mendapatkan informasi-informasi tadi yang sudah mulai berbicara tentang MLB dan jelas-jelas di medsos sudah mendapatkan dukungan luas. Ini saya kira berdampak negatif untuk PB itu sendiri. Silakan. Kalau mau MLB silakan. Saya kan melamar pekerjaan biasa, orang melamar pekerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Oktober kemarin, lanjut Kusalam. Pihaknya memang banyak berkomunikasi atau sowan-sowan kepada banyak sesepuh NU, masyayikh, yai sepuh, maupun senior-senior NU untuk menyampaikan isi dari risalah Bangkalan yang menjadi landasan kita untuk mencetuskan adanya MLB. Membuahkan hasil kesepakatan dengan nama amanah Bangkalan sebagaimana berikut. 1. PBNU hasil Muktamar Lampung telah nyata-nyata ditangkap melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi NU, yaitu Undang-Undang Asasi, ADART, peraturan perkumpulan, etika dan moral dalam berorganisasi. Khidmah untuk fakir miskin, membantu mencarikan beasiswa kuliah dan seterusnya, itu juga menurun. Yang kami tahu itu fenomena di bawah kok drop begini, itu yang membuat kami prihatin. Perkara di atas apa, ada apa, itu yang tahu poro-poro yang masih jadi pengurus itu. Mengkritik dengan keras PBNU tidak boleh. Kalau mereka belum ngerti, kita terus untuk berjuang agar semuanya paham bahwa kita ada untuk mereka. Kita ada untuk mengangkat harkat kiai-kiai kita. PWI dibentuk ini untuk menjaga kiai-kiai Nusantara, untuk menjaga sejarah Nusantara, untuk menjaga budaya Nusantara. Terlebih penerimaan konsesi tambang dinilai tidak patuh dengan fatwa haram yang dikeluarkan Basul Matsail pada 2015 lalu. Kami simpulkan ada 4 pelanggaran yang menurut publik atau kultural dan struktural NU itu melalui hotline itu disampaikan pada kami. Yang pertama ini PBNU dinilai melanggar Hitoh An-Nahdliyah. Hitoh ini salah satu dari konstitusi NU. Di samping yang utama itu adalah Undang-Undang Asasi. Yang kedua, ini pelanggaran yang disampaikan oleh melalui hotline ini dan sekaligus menyempurnakan kajian kami adalah PBNU dinilai intervensi terhadap pansus haji oleh DPR RI ini. Yang ketiga ini adalah PBNU dinilai ini telah merubah wajah Jam'iyah menjadi korporasi industri ekstraktif sumber daya alam. Yang keempat, PBNU dinilai merusak persatuan dan kesatuan Jam'iyah serta Jamaah Nahdlatul Ulama.
Presidium Muktamar luar biasa juga akan mendatangi Kemenkumham Republik Indonesia untuk meminta pembekuan kepengurusan NU saat ini. Hingga kini Presidium Muktamar luar biasa NU masih menerima aduan dari berbagai pengurus di seluruh Indonesia hingga luar negeri. Mereka akan menggelar muktamar untuk mengganti kepengurusan yang saat ini dinilai keluar dari hitoh para pendiri NU. Harusnya dia memberikan keteladanan tanpa harus dipecat, harus mundur. Harusnya Gus Yahya kembali kepada keumatan, keagamaan, sosial. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? PBNU hasil Muktamar Lampung telah terbukti melakukan praktek politisasi institusi NU, memecah belah umat dan adu domba terhadap warga NU sendiri dan menjadikan NU sebagai alat politik merebut kekuasaan yang menabrak aturan organisasi dan contoh NU 1996. Ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua, tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan. Ini kajian, dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Maka kami berdoa supaya Allah menyelamatkan NU, menyelamatkan PKB. Dan mekanismenya kayak apa? Para muassis ini punya dzurriyyah. Syekhona punya dzurriyyah. Mbah Hashim punya dzurriyyah. Mbah Wahab punya dzurriyyah. Dan Mbah Bisi juga punya dzurriyyah. Kiai As'ad punya dzurriyyah. Nah, kami orang bawah begini, manut saja kepada dzurriyyah, nanti akan memutuskan apa itu yang terbaik. Dan alhamdulillah, beliau-beliau secara prinsip memahami dengan langkah-langkah yang kita lakukan, karena beliau-beliau juga merasakan secara langsung bahwa situasi NU hari ini memang mengalami ketidaknormalan, dan itu terjadi akan sampai pada grassroots. Beber Gus Salam. Dengan bukti-bukti yang nyata, di banyak tempat karena intervensi PBNU organisasi nggak jalan. Di banyak tempat asalnya aset-aset NU memberikan income keuntungan yang cukup, tapi sekarang banyak menurun. Ini semuanya ada dampak negatif dan efek rusaknya cara pengelolaan NU. PWI sampai kapanpun akan berada di dalam Nahdlatul Ulama dalam menjaga warisan dan ajaran Wali Songo. Dalam hal ini PBNU salah, apalagi memecat saudara saya Kiai Haji Mardhani Usman. Harusnya yang jenengan pecat itu ya balawi-balawi yang ada di struktur NU itu. Kalau malah kiai-kiai yang berpotensi tinggi, berkualitas super di Indonesia, di negeri kita ini kok malah dipecat tinggi. Saya naik pecat gitu. Ini namanya adigang, adigun, adiguno itu. Takabur itu namanya. Sombong. Duit NU aku. Ya pemirsa, meski sudah menerima salinan surat pemberhentian dirinya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar mengaku tidak mengetahui alasan pemberhentian tersebut. Ia mengajak seluruh umat menghormati keputusan tersebut dan berharap kondisi yang sama tidak terjadi pada kader NU lainnya. 3 lembar surat pemberhentian bertanda tangan 4 pejabat PBNU ini diterbitkan pada 16 Desember 2023 lalu. Sementara salinan fisik surat baru diterima Kiai Haji Marzuki Mustamar pada Kamis sore 28 Desember 2023. Selama itu pula Kiai Haji Marzuki Mustamar tetap melaksanakan tugasnya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Pengasuh Pondok Pesantren Gasek Kota Malang ini mengaku hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui alasan pemberhentian dirinya, sementara masa bakti sebagai Ketua PWNU masih berjalan hingga bulan Maret 2024 mendatang. Disinggung soal pemberhentian dirinya terkait ceramah berisi dukungan terhadap salah satu pasangan Capres-Cawapres, Kiai Haji Marzuki Mustamar menampiknya. Menurutnya ia selama ini tetap sejalan dengan instruksi PBNU, bersikap netral dan tidak condong ke salah satu pasangan. Ya, karena memang dalam SK itu nggak disebut kesalahan saya apa, paling-paling hanya mengandai-andai atau menganalisa. Ya, ceramah-ceramah saya sejak ada penetapan Pilpres itu saya merasa belum pernah ceramah di depan publik pilih full. Saya bisa melihat di YouTube browsing, semua mesti saya ngajak netral, dalam arti yang mau ke Prabowo mau pilih ada, yang mau milih Ganjar juga monggo, yang memilih Amin juga monggo. Jadi PBNU secara umum instruksi netral. Nah, instruksi itu yang kami lihat, perkara akhirnya ada 1-2 orang PBNU ke sana, jangan kami dipaksa bersama dia ke sana, karena awal instruksinya memang supaya ngayomi
semua. Hikmahnya pasca Pilpres agar dakwah NU juga bisa masuk ke Golkar, bisa masuk ke PDI, bisa masuk kemana-mana. Dan sekarang yang paling kental adalah anaknya Nahdlatul Ulama siapa? Perjuangan Wali Songo Indo. Sementara ditanya target pra MLBNU, Gus Salam yang juga pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif dan Anyar Jombang itu mengatakan pihaknya akan mengundang PW atau PCNU di seluruh Indonesia untuk sosialisasi rencana MLB. Kemudian akan minta masukan-masukan dari mereka terkait dengan waktu dan tempat dilaksanakannya MLB. Juga kita mulai spesifik membahas, meminta masukan dari mereka siapa tokoh-tokoh yang layak untuk kita mohonkan menjadi ahlul hali wal aqdi, ujarnya. Kita ingin orang bawah itu NU maju lagi. Kegiatan manakib, kegiatan burda, macam-macam marak lagi. Lalu yatim-yatim, fakir miskin tertolong tersantuni. Anaknya bancer, anaknya Pak Mudin, anaknya ketua ranting yang miskin-miskin dibantu bisa mondok sampai selesai. Dibantu dipikirkan bisa kuliah sampai selesai. Kita ingin sekali seperti itu. Lalu melihat ekonomi NU maju. Jawa Timur yang dulu di zaman kemarin sudah punya 100 BMT milik PW, milik NU, mohon itu bisa dikembangkan. Yang kemarin bisa ngurus sertifikat wakaf NU sampai 8 juta meter lebih di Jawa Timur, mohon itu dilanjut. Yang kemarin lazis setahun, baik ranting, MBC, PC, BW, setahun bisa 1 triliun, mohon ke depan itu juga bisa ditingkatkan kembali. Kampus-kampus marak lagi. Rumah sakit yang okupansinya mulai menurun, akhirnya beberapa juga keuangannya kurang sehat, mohon itu bisa ditingkatkan kembali. Bagi kami NU ketika melihat kampus NU paling top, pondok NU paling top, Ma'arif NU paling top, Nyun Sewu kader NU paling top, itu kami yang di bawah seneng sudah. Nah kalau melihat begini ini rotok, rotok sumpek juga. Satu lagi Mbak Yai, ada yang mengatakan bahwa maka yang kami lakukan adalah komunikasi tertutup yang kita jaga benar kerahasiaannya dari teman-teman di struktur PW dan PC, tuturnya. Gus Salam menambahkan MLB ini digelar sebagai respons terhadap kegelisahan banyak pihak mengenai kondisi PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Maju jadi ketua umum PBNU itu, jadi calon ketua umum itu, saya bilang ke cabang-cabang, saya ngelamar kalau boleh sampean mau terima, saya ngelamar jadi ketua umum untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya sebutkan pekerjaannya. Sudah tegas bahwa Balawi Habib tutu putune Nabi, haplo grup G, sejarah laka, kitab nasabe putus, wis jelas. Dia, para ulama, para kiai, guru-guru kita yang telah bersama perjuangan Wali Songo Indonesia tumplek hakul yakin bahwa Habib Biku bin Yahya bin Syihab bin Semit Asegaf Alatas tutu putune Kanjeng Nabi. Dan tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat sekarang takut kualat dan syafaat. Justru bagi kami, Anda lah sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Sebelumnya Gus Salam mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan ratusan pengurus NU di daerah untuk pelaksanaan MLB NU. Gus Salam menjelaskan pelaksanaan MLB memerlukan dukungan dari 50% plus 1 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU. Ada kemarin terakhir kita mendeteksi ada 326 PCNU yang komunikasi dan 23 PWNU serta sekitar 12 dari PCINU, ujar Gus Salam. Saat ini secara total terdapat 38 PWNU, 34 PCINU, dan 550 PCNU. Ternyata sambutan dengan diterbitkannya ini luar biasa. Sampai hari ini upaya untuk melakukan MLB ini telah direspon oleh 23 provinsi, 326 kabupaten kota merespon terhadap MLB ini, dan mereka mulai menanyakan bagaimana strateginya, bagaimana timelinenya. Nah, ini sedang kita bikin timeline maupun strategi menuju ke sana. PWI adalah penerus perjuangan Wali Songo
PWI harus setia kepada ajaran-ajaran Wali Songo yang hari ini dipegang teguh oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama. 3. Musyawarah besar ini bersepakat untuk membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU untuk mempersiapkan muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. 4. Musyawarah besar membentuk Presidium Penyelamat Organisasi NU dengan nama-nama yang dimandatkan sebagai berikut. Pertama, Kiai Haji Abdul Salam Shokit yang ada di sebelah kanan saya ini selaku dipilih sebagai koordinator Presidium Penyelamat Organisasi NU. Yang kedua, Kiai Haji Imam Jazuli di sebelah kiri saya. Yang ketiga, Kiai Haji Imam Bayhaqi, saya sendiri. Yang keempat, Kiai Haji Abdul Muhyiddin dari Yogyakarta. Yang keempat, Kiai Haji Rosyidul Mimpi. Yang kelima, Kiai Haji Rosyidul Mimpi dari Sarang Kembang. Yang ke-6, Kiai Haji Solahuddin Asmi dari Surabaya. Yang ke-7, Kiai Haji Fahmi dari Wangi, Yogyakarta. Yang ke-8, Kiai Haji Wahono dari Kepulauan Riau. Yang ke-9, Kiai Haji Timian yaitu dari representasi Kuliah Pak Khalil Bangkalan sendiri, yaitu dari Madura sini. Yang ke-10, Kiai Haji Nasrul Mahasin dari Naruan, Rembang, kakaknya Gus Bahak. Yang ke-11, Kiai Haji Haidar Muhyiddin dari Pondok Pesantren Rakyat Yogyakarta. Dan ke-12, Kiai Haji Agung Irawan dari Pondok Pesantren Baitul Hikmah Yogyakarta. Pengurus PBNU sekarang itu gerakannya lebih politis, itu bagaimana Romo Yai? Oh, itu biar dinilai poro-poro yang ada di atas. Kalau kami nggak jadi pengurus NU repot nih. Di zaman Gus Dur menjadi ketum PBNU, itu Gus Dur itu banyak dimufarokai oleh pengurusnya, oleh strukturalnya, tapi dilulukan oleh Nahdien Kultural. Sekarang kebalikannya. Gus Yahya ini, dilulukan oleh Dr. Faruk Rozi dan kawan-kawannya itu, tapi dilecehkan oleh Nahdien Kultural. Bedanya itu, mohon ini Gus Yahya mendengarkan. Malu nggak penjenengan dalam kondisi persepsi seperti ini? Kalau Gus Yahya tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ART, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Seluruh Indonesia kita akan bentuk perjuangan Wali Songo untuk apa? Menjaga harkat martabat budaya Nusantara, menjaga kehormatan kemuliaan ulama-ulama Nusantara, menjaga sejarah Indonesia, sejarah yang penuh dengan kemuliaan, sejarah yang penuh dengan kebesaran. Artinya mungkin kalau Habibie itu Nahdien, kemudian sekarang posisinya dipertanyakan seperti Kiai Miftah atau Gus Ketum, saya yakin kalau Habibie mundur. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam, itu kan tidak perlu gitu ya. Karena ini juga soal wibawa dari Jamiyah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin. Kalau Habibie, tapi karena ini ketumnya bukan Habibie dan Rais Kamil juga bukan Habibie, ya jadi tidak mundur kan. Iya, iya. Ini mohon maaf loh, ini perbandingan saja, yang tidak harus dipikirkan. Tapi kalau banyak teman-teman yang tersinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau saya sih tidak ada masalah, sampean kritik bahkan sampean bully sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari oleh Islam, sekarang saya turun. Leluhur kita masa lalu orang-orang yang sangat patut untuk dibanggakan, tapi sejarahnya sekarang ada yang mau membelokkan. Relakah saudara semua leluhur kalian yang begitu besar, begitu mulia, kemudian sejarahnya dibelokkan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Kalau kalian tidak rela, maka berdirilah bersama perjuangan Wali Songo Indonesia. Adapun tugas-tugas utama Presidium Penyelamat Organisasi NU ini adalah melakukan koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi dan mensosialisasikan amanah Bangkalan kepada alim ulama pengasuh pesantren se-Indonesia, kepada Mustasyar PBNU, kepada PBNU dan PJNU se-Indonesia, PJNU sedunia, serta penum dan lembaga NU. Dan keenam, musyawarah besar bersepakat diselenggarakannya forum lanjutan di antara seluruh elemen Nahdlatul Ulama untuk mencari solusi cepat dan tepat berbagai permasalahan yang ada di tubuh NU, mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderungan-kecenderungan perkembangan di masa depan, serta rekonsiliasi di antara sesama saudara atau Muhammadiyah. Presidium Nahdlatul Ulama diminta untuk mengambil inisiatif bagi terwujudnya forum tersebut.
7. Presidium berhak melakukan langkah-langkah strategis untuk upaya penyelamatan NU. 8. Sekretariat Presidium diletakkan di dalam sebuah pondok pesantren Penanyar, Jombang. Bangkalan 18 Agustus 2020.